Patri. Masih senang. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Monggo Pak. Pak Bujani. Mungkin banyak orang hanya memperhatikan acara peringatan Hari Pancasila itu biasa-biasa saja. Atau ada yang mengulang-ulang lah. Ngelihat raut wajah, gestur, sikap antara 4 tokoh utama yang kemarin bertemu. Ada Pak Prabowo sebagai presiden, ada Gibran, wapresnya. Lalu ada wapres ke-6, itu Pak Tri Sutresno. Ada presiden ke-5 dan wapres ke-8, Mbak Mega. Ini tak prediksi nih, Ngompoles fokusnya mesti ke Bu Mega sama Gibran. Pasti ini. Padahal ada yang dilewatkan. Dari yang ditampilkan semua tayangan, waktu sebelum prosesi upacara Hari Pancasila itu, yang jelas ini ada sumber video yang ditayangkan. Itu sumbernya dari istana, jadi nggak ngawur, datanya komplit. Hanya orang sekretariat presiden yang ngambil momentum-momentum itu, sehingga semua videonya podo plek orang yang beda nih. Ada sesuatu yang mau tak sampaikan dengan tayangan-tayangan video ini. Nah, sebelum tak lanjut, Om Begawan mau update sih nih tentang konten kemarin malam yang soal wajah dan kulit Pak Jokowi, ada bercak-bercaknya itu. Jebul ya bener, dia kena alergi kulit ternyata, sehingga tidak ikut hadir upacara. Itu keterangan dari Kompol Sarip Fitriansah, salah satu pas pampresnya. Padahal Senin pagi masih di Jakarta loh Pak Jokowi itu. Ngomong balik Solo jam 3 sore. Sebagai presiden ke-7, apalagi yang mengesahkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan dia diundang juga. Pas tiba di Jakarta hari Jumat, ketemu banyak orang ya gak masalah tuh. Sempat layat juga. Terus kemarin sore tekan ngomah ya masih ada warga nunggu. Pak Jokowi juga gak menghindar. Kok gak ikut upacara Hari Pancasila itu loh. Ini apakah memang wis emoh? Nah itu alergi kulit apa alergi ketemu orang-orang tertentu itu kan aneh wae ini menurut penilaian Om Begawan tuh aneh. Apa konsultasi ke spesialis kulit di Jakarta ya? Mungkin, jadi waktunya bersamaan. Padahal yang Solo tuh akeh klinik kecantikan. Udah tanding Jakarta ngopo. Nah babakan iki genah isih remeng-remeng masih abu-abu. Perlu dikupas supaya masyarakat juga paham dan mengetahui sebab penyebabnya. Ini tokoh loh, mantan presiden, hari penting 1 Juni lahirnya Pancasila nggak datang, wah cilaka nih. Ya wes, penting wes cetha lah. Dudu mergo apa-apa, bukan karena stres, bukan karena tulah dan sebagainya. Bila ada yang klaim itu berkat mubahalah sugih nur ya, monggo bagi yang mau meyakini silahkan. Buat Om Begawan, apa yang dialami Jokowi ya hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak bisa mengira-ira, ini masalah privasi seseorang. Lah ngompol wingi malah komentare malah do gawe ngakak. Saya membaca komentar di ngompol itu asem tenan. Ngompol sih mikirnya ya, iso sekreatif itu. Oke lah, kita lanjut lagi yang tadi tentang ada apa jelang upacara Hari Pancasila. Ama benar tidak ada salaman antara 3 orang, yaitu Gibran, Pak Tri Sutresno dan Bu Mega. Prediksiku ya tetap salaman. Oh, itu budaya ketimuran. Gibran pasti menyalami Pak Tri dan Bu Mega. Itu hal biasa seorang muda memberikan salam kepada yang tua. Standar kita sebagai orang timur. Loh, pertinyi ini yang mesti kita ajukan itu. Mengapa peristiwa bersalamannya Wapres sama beliau berdua itu, sama Pak Tri Sutresno dan Mbak Mega itu tidak ada alias dihilangkan, di skip
Dari tayangan yang diunggah di channelnya Pak Prabowo. Ada apa ini? Loh ini kan perlu dipertanyakan. Masyarakat kan jadi bertanya-tanya. Akibatnya semua media yang menyebarkan kejadian pagi kemarin itu, belas tuh gak ada yang menampilkan visual gerak itu. Nah video opening yang sudah muncul tadi, itu ya bukan editan tim ngompol, bukan, asli. Ada pemotongan adegan, itu murni dari sumber video. Kami hanya slow motion aja, ngalon kita, biar gampang dan cetowelo-welo dilihat. Memelankan tayangan buat menunjukkan memang saat Gibran salaman itu dipotong dari sononya, bukan editorku yang motong loh, nanti saya bisa kena macam-macam. Lah kok editor di Istana Kepresidenan kuat delman itu, berani memotong adegan itu? Apa Pak Prabowo yang nyuruh? Atau Bung Letkol tadi sebagai sekretaris kabinet yang minta? Saya tanya ini, bukan menuduh. Apa Menseknek Mas Prasetyo Hadi yang pesen atau siapa lah? Lu seberat apakah atau segenting apakah andai salamannya Gibran sama Mbak Mega dan Pak Tri muncul di akunnya Pak Prabowo? Saya ini malah jadi heran. Ya, sebagai pengamat politik saya ini jadi bertanya-tanya. Apa Pak Presiden beneran sudah mulai merasa ada getar-getar di dada? Ada perasaan deg-deg pas, deg-deg biar itu loh. Masa kaya wong lagi jatuh cinta wae nganggo deg-degan, ya ora mungkin. Atau misalnya bersalamannya mereka itu nongol di channelnya pribadi presiden, bikin keluar keringat dingin dan mata kelemun-kelemun. Anak gue tondo ngeleh itu, belum sarapan. Nah lalu, memang kenapa gak ikut ditayangkan saja? Pak Prabowo merasa ada aura-aura perlawan dari wakilnya. Mulai ada bibit-bibit rongrongan begitu, sehingga perlu tidak ditampilkan aja. Apa takut dipotong sama para fans beratnya Gibran dan Jokowi, sehingga pemberitaan kalah viral. Loh Bengawan ya nggak tahu, ini kan pertanyaan rakyat. Saya mewakili beberapa masyarakat tentang keanehan ini. Loh, Presiden itu butuh aku. Jadi peristiwa aslinya itu bagaimana? Ayo mbah saya nggak tahu. Benerankah sekuatir itu? Segak nyaman itu, setakut itukah Pak Prabowo buat ngadepin Pilpres 2029? Wah ini saya cuma mendorong Pak Prabowo loh ini. Bukan meremehkan. Di sisi lain Partai Gerindra, PAN maupun Golkar wis mendeklar loh. Bakal ngusung Pak Prabowo lagi 5 tahun mendatang. Padahal ini setahunnya durung enek. Apa gak yakin sama dukungan mereka? Loh bagi yang ngandel, bagi yang gak ngandel, adegan itu benar-benar tidak ada. Mau gue cek di YouTubernya Pak Prabowo saja. Gue dikira Bengawan memfitnah, kan lucu itu. Mengadu domba, memprovokasi, menghasut. Biar pikiran gak menduga-duga, serta penasaran. Kan ya tak belakang kayak baik. Nah kok mesti dipotong ngapain gitu loh. Lawang tidak ditampilkan saja Pak Muzani yang kasih penjelasan. Bila Gibran ngajak ngobrol Presiden ke-5 dan nanya kabarnya, kan jadi ada kontradiksi yang diunggah Ketua Umum Gerindra sama keterangannya sekjennya. Dan nampaknya orang dari Sekretariat Wakil Presiden sudah mengantisipasi hal ini. Ngantisipasi ini kepiye? Mereka punya bukti bila Wapres itu bisa ngobrol dan baik-baiklah dengan 2 tokoh seniornya itu. Yang padahal tahu sendiri lah. 2 tokoh ini kan yang satu ya ada rasa dongkol. Ini kalau saya rasakan loh, kalau saya sebagai 2 senior itu. Yang satu memang meminta untuk Gibran dimajulkan itu. Meski hanya berupa foto, akhirnya Gibran membagikan gambar dirinya menyalami Pak Tri. Loh kenapa yang salaman sama Bu Mega kok nggak diunggah? Loh? Apa memang tidak disalami? Lah atau kepiye iki? Kita yang nggak di ruangan itu ya kan yang nggak tahu. Apa benar hanya salaman sama Pak Tri tok? Sedangkan sama Bu Mega tidak salaman. Apa justru hanya menayangkan 1 foto saja? Atau untuk menggiring opini? Dia tidak direspon tangannya sama Bu Mega? Bisa. Kita nggak tahu.
Nek gak salaman, mengapa Pak Muzani menjelaskan Gibran ngobrol juga sama Bu Mega? Timnya Wapres, apa ya, cawe-cawe soal foto mana yang mau diunggah di medsos Wapres, mana yang tidak. Apa justru Pak Jokowi yang Senin pagi masih di Jakarta, ngelihat kiriman foto jepretan orang sekretariat Wapres terus ngasih advis, minta yang diunggah hanya foto sama Pak Trito, ya bisa. Nah ini kan dugaan-dugaan saja, karena memang hal-hal seperti ini pasti banyak yang menilai, pasti banyak yang berpendapat, karena ada keanehan-keanehan. Apa tujuannya tidak mengunggah yang salaman dengan Bu Mega kalau memang bersalaman? Kalau tidak, kenapa tidak salaman, kan gitu. Ini ada banyak argumen loh yang siap disodorkan. Andai unggahan di Instagram Gibran mungkin menimbulkan polemik. Intinya peristiwa kemarin pagi memang mau dipolitisasi. Itu analisis Begawan. Dipolitisasi gimana? Buat mencitrakan siapa yang dapat persepsi negatif dari foto unggahan medsosnya Gibran ini. Ya bisa ketiganya. Presiden ke-8, Presiden ke-5, sama Wapres ke-6. Itu bisa kena arus balik tidak menguntungkan. Maka masyarakat harus paham. Jangan sampai nanti ada berita-berita yang menggiring opini dan merugikan, tidak menguntungkan tiga tokoh senior yang kita hormati itu. Nek penilaian minor ke Pak Tri, para pendukung Wapres akan bilang, mesti ini, lo lihat nih, meski diusulkan buat dimasulkan, diajukan buat di take down dari jabatan Wapres, tapi sih disalami toh. Wah, ini biasanya gitu, untuk menaikkan harganya Gibran. Mereka akan menilai begitu loh, apapun. Oh, namanya pemuja, pendukung dan penjilat. Sesuatu yang baik yang selalu diungkapkan. Terus yang ke Bu Mega. Wah ini kira-kira loh ini. Tidak menuduh ini. Para pendukungnya mesti mungkin ngomong gitu. Wah, Gibran Raiso ngunggah foto salaman sama Bu Mega. Lamun video Pak Prabowo aja gak ada kok. Kan jadi kesan negatifnya malah ke Ketua Umum PDIP. Padahal yang berkhianat siapa coba? Masyarakat harus cerdas, harus pinter, harus paham. Ke Pak Prabowo sama saja. Bisa dinarasikan minus juga. Nadanya bisa seolah-olah bertanya, kenapa adegan salaman Wapres dipotong di videonya Presiden? Nanti yang disalahkan Presiden kan? Makanya buat jaga nih, gue ngantisipasi atas peristiwa dipotongnya adegan itu. Sekretariat Wapres memfoto pas salaman. Tinimbang malah gak ada sama sekali. Nah, foto itu diunggah di akun official Instagram milik Gibran. Wah, itu aneh-aneh. Begawan sendiri punya pandangan. Ada semacam pesan yang ingin disampaikan Presiden pada wakilnya. Adegan salaman Gibran dengan dua senior tidak ditayangkan. Ada maksudnya. Seolah-olah Pak Prabowo mau ngasih pembelajaran. Berpolitik itu jangan sampai mengkhianati. Oh, itu aku setuju. Aku setuju. Meskipun dalam politik itu tidak ada kata-kata khianat, itu nggak ada. Tapi itu lebih gampang, paling gampang diucapkan. Kalau tidak mengikuti atau ya belinjani janji itu namanya mengkhianati. Ketua Umum Gerindra koyo mau jewer. Jewer kuping itu. Mengingatkan dengan keras. Bila dirinya dikhianati, itu ya merasa sakit hati juga. Persis sama dengan yang dirasakan Mbak Mega. Pak Prabowo merasakan betapa dongkolnya hati Mbak Mega. Betapa sakitnya hati Mbak Mega. Itu dirasakan oleh Pak Prabowo. Moga-moga Mega Pro Jilid 2 akan segera muncul dengan adanya kedekatan Pak Prabowo dengan Mbak Mega. Nah, sebagai orang yang lebih tua, berpengalaman, sudah tinggi jam terbangnya. Ya memang mesti negur, harus negur itu. Loh, kita saja yang mencermati pola politik keluarga Jokowi itu. Ya nggak mestinya tinggal gelanggang calon pelayu. Ya, politisi lompat pagar, ya, meninggalkan, datang tampak muka, pergi nggak tampak punggung. Istilahnya ada pindah partai itu banyak, boleh.
dan bukan sesuatu yang dilarang. Yang nggak pamitan baik-baik pada ketua umum partai, ya nggak sedikit. Tapi meninggalkan partai sewaktu injury time dengan situasi sekrusial pilpres, ini sebuah kata-kata yang tepat dikatakan sebagai pengkhianat. Ada yang pernah melakukan itu? Ya baru keluarga Jokowi yang melakukannya. Dan betapa sakitnya hati Mbak Mega, betapa sakitnya hati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu pun pindahnya ke lawan politik loh. Hah? Lihat saja Pak Prabowo, mesti Bu Mega waktu pilpres ngajuin capres sendiri. Sekarang ketemu lagi ya nggak masalah kok. Itu namanya pejantan tangguh. Cara bertanding itu ya harus fair, itu kesatria, hadap-hadapan, bukan cara-cara dengan mentelikung dari belakang, menusuk dari belakang. Jangan disamakan ajang pilpres sama strategi perang Pangeran Diponegoro. Pakai strategi perang lawan Belanda, yakni dengan bergerilya, delik-delian, nyari leno sembunyi-sembunyi dan menghajar lawan sewaktu tidak waspada. Itu tempur beneran, perang beneran untuk mempertahankan wilayahnya. Bila musuhnya penjajah, ya gimana caranya kita harus menang? Mbuh piye carane? Lah pilpres kok modelan seperti musuh negara. Ya beda. Pilpres itu bukan seperti perang melawan Belanda atau perang Diponegoro melawan VOC, bukan seperti itu. Pilpres itu ada aturannya, ada undang-undangnya, ada angger-anggernya, rambu-rambunya jelas. Dan yang lebih penting, ada etika di situ, yang mesti sama-sama dijunjung tinggi. Demokrasi kita itu demokrasi Pancasila, bukan demokrasi telikung. Demokrasi pengkhianat, demokrasi jegal kawan seiring, demokrasi cuma lamis, kaya lagune Mas Gesang. Itu malah memperlihatkan tidak Pancasialis, Pancasilais. Loh, Pak Prabowo sendiri itu pasti menyesal dengan itu semua. Menyesal. Makanya adegan bersalamannya Wapres dengan Bu Mega dan Pak Tri Sutrisno itu dipotong. Ini menurut analisa Begawan loh. Ya karena faktanya nggak ada. Dan peristiwa kemarin pagi, mulai dari ngobrol sebelum upacara, pas masuk holding room itu, lalu berjalan ke arena upacara, serta masuk lagi ke gedung Pancasila. Apa? Terlihat si Wapres diajak ngomong? Kan enggak. Ya lihat di video-video. Dulu pas saya jadi kader Banteng, wah Wapres itu nunduk-nunduk. Unduk-unduk enggak gitu. Pas ditanya wartawan tentang pencapresannya bilang, ya manut perintah ibu. Wah enak empuk itu. Ikut arahan ketua umum. Wah lambel gede itu akhirnya. Ya masyarakat harus paham ini. Orang itu yang dipercaya itu bukan dengkulnya, ini percaya itu mulutnya. Biyen sok ngancani Ibu Mega. Ganyi, ngetuprus, romesam-mesem, gandeng, ngeterke tekan mobil barang. Sekarang mana itu semua? Kok bisa berubah? Karena apa? Ya karena nafsunya. Adabnya berarti tempelan saja. Jadi buat narik simpati wae. Ini sekaligus wejangan, pepiling buat generasi muda. Anak-anak milenial kalian mungkin memang lebih pintar, lebih banyak tahu, ngerti ilmu apapun. Itu memang bagus dan baik buat masa depan kalian. Tapi tetaplah jangan lupa belajar tentang etika, adab, sopan santun, dan sebagainya. Tanpa menerapkan tentang ketiganya, moral dan keberanian kalian akan busuk dan tidak ada harganya. Tanpa ngerti apa itu etika, adab dan norma, diri kalian itu ya hanya gumpalan daging karo wotot tok. Berisikan air dan udara mengentat-ngentut tok, itu aja. Nah, korupsi ngerasa salah misalnya. Lupa pada orang tua, lupa pada gurunya. Dan merasa tidak berdosa. Main judi online dianggap hobi. Itu yang begitu akhirnya. Ngelanggar aturan lalu lintas itu dianggap remeh dan seterusnya. Maka etika, adab, dan sopan santun harus ada pada diri para generasi muda. Percayalah, nir etika, nir adab, nir kesantunan ujungnya akan merugikan kalian sendiri.
Di sisi lain, hadirnya Mbak Mega makin memperlihatkan kalau ketegangan-ketegangan Pilpres sudah mulai turun. Ini membuka komunikasi baru. Setelah Pak Prabowo sowan ke Teguh Umar kemarin ketemu Mbak Mega, waktu berpidato pun Pak Prabowo belas tuh gak lagi nyebut-nyebut nama Jokowi. Loh, Begawan tuh selalu mengamati loh, jangan salah. Bahwa saking anyele atau mulai sadar, mulai paham atau gimana, Begawan nggak tahu. Lah Pak Tri Sutresno sendiri juga banyak digandeng Bu Mega. Ya inilah sebuah contoh kenegarawan yang baik. Padahal Pak Tri itu wapres waktu Kuda Tuli berlangsung loh, yang dulu menyerang markasnya PDIP itu. Dan Bu Mega tidak diakui sebagai ketua umum PDI terpilih waktu itu. Belum berubah nama ke PDIP. Wah, kalau generasi milenial nggak tahu itu. Cuma baca sejarahnya. Begawan mengalami. Tapi Mbak Mega pasti ngerti. Pak Tri Sutresno tidak terkait sama sekali peristiwa yang menyakitkan hatinya itu. Kita sebagai generasi penerus mestinya mencontoh mereka-mereka itu. Keteladanan mereka, kenegarawan mereka. Bila memang harus bertanding, ya bertarunglah secara elegan. Dan memang sesuai aturan. Bukan dengan cara menelikung, bukan dengan cara berkhianat. Ini yang harus kita paham. Oke ya, jangan salah paham. Ini pendapat dari Begawan. Jangan lupa subscribe. Salam Begawan, salam ngompol. Sampai jumpa. Dadah.